Record ya. Tampakkan mukanya dong. Nanti dimarahin ibu itu, mana orangnya katanya. Oke, kita mulai. Oke, shalom, selamat siang. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan atau memaparkan hasil dari proposal kami yang berjudul Kerajinan Berbahan dari Ulus. Ini terdapat dari 5 anggota. Yang pertama saya sendiri, Joko Goftar Nainggolan. Yang kedua, Lilis Deborah Lubang Gaul. Yang ketiga, Yosua Nelson Putar-Putar. Yang keempat, Miranti Sembiring. Dan kelima adalah Aan Juanda Pasaribu. Baik, di sini saya akan menjelaskan nama organisasi kami yang bernama itu adalah Corner Tas Tradisional, dan tempat usaha yang kami jalankan itu adalah di Jalan Krakatau, Kecamatan Glugur Darat 2, di mana dekat kampus UMSU. Dan di sini visi dari perusahaan kami itu menjadi brand yang memproduksi tas dan juga souvenir, yang dimana memberikan produk dan produk yang berkualitas. Misi kami adalah yang pertama, tentunya memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, memberikan segala layanan terbaik dalam menjaga kepercayaan konsumen. Yang ketiga, menyediakan produk yang berkualitas tinggi. Dan keempat adalah memberikan pelanggan segala produk yang inovatif. Di sini saya akan jelaskan struktur dari organisasi kami. Yang pertama itu manajer. Manajer itu saya sendiri, Joko Goftar Nainggolan. Yang kedua adalah Yosua Nelson Putar-Putar sebagai pemasaran. Yang ketiga, Miranti sebagai manajemen SDM. Yang keempat, Lilis Deborah di mana manajemen keuangan. Dan terakhir adalah Aan Juanda sebagai humas. Dan tentunya akan dilanjutkan oleh saudari kami. Produk yang ditawarkan merupakan kebutuhan konsumen, yaitu berupa tas. Desain dari produk kerajinan berbahan ulus ini didesain dengan menarik, unik, dan memiliki sisi indah. Bahan baku yang kami gunakan, yang pertama kain ulus, yang kedua gunting, yang ketiga penggaris, yang keempat lem, kelima jarum, 6 benang, dan yang ketujuh kancing tas. Proses produksi yang kami buat yaitu penyetrikaan ulus. Yang kedua, letakkan kertas di atas ulus, kemudian potong sesuai bentuk. Ulus yang telah digunting digabungkan dengan kain perca agar kain perca dan ulus menyatu. Siapkan lilin, lalu lelehkan di setiap pinggir dari kain ulus. Lipat ulus sampai berbentuk tas. Setelah kira-kira terbentuk, kemudian tambahkan kancingnya. Dan maka jadilah sebuah tas. Dan tas dikemas agar dapat dipasarkan. Dan dilanjutkan dengan teman kami. Bagian pemasaran. Pemasaran digencarkan melalui media sosial dengan dipublis dan dipromosikan di Instagram, TikTok, Facebook, Shopee, dan WhatsApp. Dan tambahan pemasaran dengan cara pengenalan dari mulut ke mulut. Analisis SWOT yang pertama, strike. Produk tas berbahan ulus sangat diminati oleh semua orang dari berbagai kalangan. Karena berbahan ulus sebagai salah satu ciri khas budaya Batak. Yang kedua, setiap produksi per satu desain hanya diproduksi 15 kali supaya kualitas dan keunikan produk kami tetap terjaga. Yang ketiga, proses pembelian yang mudah yaitu secara online. Pengiriman produk menggunakan jasa ekspedisi. Yang keempat, orientasi produk usaha kami berdasarkan mutu dan kenyamanan konsumen. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh kawan kami. Analisis SWOT. 2. Weakness. Yang pertama, banyak pesaing. Yang kedua, penjualan produk terkadang menurun karena adanya usaha lain yang menjajakan produk yang sama dengan produk kami. Yang ketiga, pengiriman. Produk
pengiriman produk bisa sampai ke pembeli dalam waktu yang cukup lama karena adanya gangguan ekspedisi. Struktur organisasi dan bagian. Bagian pemasaran yaitu Joshua dengan tugas mempromosikan atau memasarkan produk tas. Yang kedua, mencari orang yang dapat diajak kerjasama atau investor. Bagian SDM yaitu saya sendiri Miranti yang dengan tugas menghubungi supplier, mengecek stok penjualan, merencanakan teknis proses operasi bisnis. Yang ketiga, bagian keuangan, yaitu Lilis, dengan tugas merencanakan anggaran keuangan, mencatat segala transaksi keuangan, membuat laporan keuangan. Yang keempat, Humas, yaitu Aan Juanda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Oke, baik. Yang pertama, rencana anggaran biaya. Modal awalnya kira-kira tafsiran dananya sekitar 5 juta, biaya peralatannya sekitar 3 juta, biaya perlengkapan lain-lain sekitar 2 juta. Rincian biaya bahan baku. Ulos 10 unit kali 150.000 sampai dengan 1.500.000. Gunting 4 unit kali 5.000 sampai dengan 20.000. Penggaris 2 unit kali 4.000 sampai dengan 80.000. Kain kerja 5.000, kancing 10.000, jarumnya 5.000, benang jahit 10.000. Jadi totalnya 1.145. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini akan saya paparkan. Saya akan menjelaskan bagaimana kesimpulan dari segala yang kami paparkan kembali. Oke, ulus itu sering disebut juga dengan kain ulus, yang dimana salah satu busana khas Indonesia yang terletak turun-temurun dikembangkan oleh masyarakat Batak, Sumatera Utara. Dari bahasa asalnya, ulus seperti kain. Cara membuat ulus serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun dan bukan mesin. Ulus dapat dijadikan sebagai kerajinan yang menarik dan memiliki sisi indah seperti contohnya berupa tas dan juga tempat tisu, dan juga hal lainnya yang dapat dibuat menggunakan dari bahan baku ulus yang sangat banyak diminati oleh masyarakat, baik nasional maupun dari internasional. Pemasaran dapat digencarkan melalui media sosial, tentunya dengan publish yang promosikan dari Instagram, TikTok, Facebook, Shopee, WhatsApp, dan juga media yang lainnya, dan juga termasuk dari mulut ke mulut. Baik, sekian dari presentasi kami dari kelompok 4. Semoga proposal ini dapat dijalankan bagi teman-teman juga yang dapat menjalankan usaha ini. Kami ucapkan terima kasih. Shalom. Putus-putus suara mungkin.